Jadi tidak dapat dipungkiri bahwa pandemi COVID-19 telah meningkatkan kinerja emiten healthcare dalam jangka relatif pendek, meskipun pada berimpact pada penurunan penerimaan pasien rawat inap ya, atau inpatient dan juga pasien rawat jalan atau outpatient. Namun setelah itu pandemi COVID-19 justru mendorong pendapatan dari emiten healthcare tumbuh puluhan bahkan ratusan persen dan mencapai all-time high. Oleh karena itu, dengan adanya pandemi COVID jelas meningkatkan pendapatan per pasien baik dari inpatient maupun outpatient. Dan pada akhirnya sering membaiknya mobilitas masyarakat dengan terkendalinya pandemi COVID-19, kunjungan pasien rumah sakit mencapai normalisasi. Saat ini yang menarik dari emiten healthcare adalah beberapa emiten ini mulai melakukan inisiasi digital ya dengan pengembangan aplikasi telemedicine yang akan mengatasi kendala akses kesehatan yang belum merata di Indonesia. Tersebut sangat berguna bagi emiten healthcare ya untuk menjangkau pasien lebih luas karena layanan telemedicine ini juga diharapkan akan menjadi pendampingan perawatannya semakin baik, tepat dan juga efisien tentunya. Sehingga diharapkan akan adanya pertumbuhan pada klinis atau pengembangan dan supply serta di krisis. Dan next. Ya, jika dilihat dari segi biaya kita semua tahu ya bahwa ini terus meningkat ya dari tahun dan saat ini coverage-nya telah mencapai sekitar 88,6% dari total populasi di Indonesia dan ditargetkan akan mencapai 98% pada 2024. Sehingga kedepannya tren pembayaran healthcare yang berasal dari BKN akan semakin meningkat. Lalu seperti yang telah disampaikan bahwa pandemi COVID-19 hanya akan menaikkan kinerja emiten sektor ini dalam jangka waktu yang relatif pendek. Namun perkembangan jangka panjangnya akan ditentukan ekspansi kapasitas dan layanan rumah sakit seperti tren ekspansi melalui akuisisi manajer dengan pasien lain atau menambah kapasitas bed. Tersebut dilakukan oleh healthcare ya, jadi dengan naiknya jangka waktu dari masyarakat, terutama pada kebutuhan kebutuhan target price di 2.500 Tapi kami ini seiring dengan karena ada masih juga di 2003 dengan menambah kapasitas dan juga akuisisi dari fasilitas itu. Lalu yang kedua ada pendapatan mereka yang masih tidak bisa coverage pasien dan juga meningkatnya health awareness dari masyarakat setelah pandemi COVID-19. Ya bisa di next. Ya, Mika sendiri merupakan salah satu rumah sakit terbesar yang sebagai pusat observasi di dan juga Surabaya. Nah ini saat ini telah mengalami normalisasi ya dari segi pendapatan maupun apabila berjalan dengan kontribusi pendapatan COVID-19 yang semakin menurun. Pendapatan dari COVID-19 dari Mika ini pernah mencapai misalnya kuartal 1 sehingga dapat mencapai 50% pendapatan. Kami jelas kita pastikan baik analisis sebagai kalau misalkan dalam kedepannya tapi dari masih berfungsi asal terus ya ini pun tidak ada mencari kita waktu yang lama sehingga itu juga terdapat pada yang mungkin baik ini next mungkin untuk gambarnya juga lalu pada jadi tersebut juga berdampak pada sebelah kanan bawah atau alos dan juga melarang normalisasi. Jadi dengan dasar ini penyakitnya yang paling banyak yang ditangani itu penyakit yang mungkin jadi yang lama saya tidak baik kita sudah bapak ini hal ini karena ada grafik pada kita perhatikan pada grafik karena atas yaitu tingkat mobilitas masyarakat ya
Grafik garis kuning yaitu instansi praksis serta garis biru tempat kerja yang notabene merupakan tempat kerumunan umum cenderung meningkat selama 1 tahun terakhir ini. Maka menurut kami dengan adanya pencabutan PPKM yang ditangani oleh vaksinasi merupakan hal positif yang akan meningkatkan efek mobilitas masyarakat. Nah, dari sisi green government juga kami melihat bahwa alokasi perlindungan sosial tahun ini tumbuh signifikan ya ke level 491 triliun, naik 5% dari tahun sebelumnya, dari tahun sebelum pandemi ya, 2012. Serta subsidi dan transfer daerah dengan total nilai sekitar 1.000 triliun lebih untuk total atau menjaga daya beli masyarakat di tengah Good respect. Oke, pun ditambah momentum Imlek ya pada bulan ini serta Ramadan yang datang di awal di Q 2023 identik dengan THR ya. Dari THR ini juga saya tahu kalimat bahwa menjadi pendongkrak kredit oleh masyarakat. Dan jangan lupa juga tahun ini juga mau masuki tahun politik ya. Jangan tidak karena Jakarta banyak dicoba-coba dari partai politik. Dana itu atau dana yang dikeluarkan ini termasuk dalam pertumbuhan spending dan pertumbuhan kinerja perusahaan nasional. Tapi kadang-kadang terdapat korelasi antara fluktuasi nilai tukar rupiah kita dengan penjualan retail yang diwakilkan oleh IKK ya, Indeks Keyakinan Konsumer. Penguatan ataupun pelemahan nilai rupiah ini akan menjadi sisi nilai positif dan negatif ya, seperti pisau bermata dua bagi beberapa emiten konsumer. Nah, memang beberapa emiten mendapat exposure terhadap pelemahan nilai rupiah ya, karena proporsi dari penjualan mereka adalah ekspor. Dan juga pada grafik di bawah terdapat chart korelasi antara pergerakan inflasi dan IKK. Maka dapat disimpulkan bahwa tingkat inflasi yang berada di level 5% akan berdampak pada penurunan daya beli masyarakat. Serta baru-baru ini rilis data inflasi Desember 2022 di level 5,51%, di atas konsensus ya. Dan hal ini bisa menjadi concern bagi kita semua. Cukup masih sekitar maksimal 10%, yang sebelumnya hanya naik 0,5 hingga 1,2%. Oke, next slide. Kenaikan soft commodities yaitu gula, gandum yang diterapkan tensi perang antara Rusia dan Ukraina membuat kesan ekspor negara tersebut terhambat dan menjadikan harga soft commodities melambung. Dapat dilihat pada grafik kanan atas di mana pada saat harga komoditas naik, di GPM atau gross profit margin emiten consumer akan tergerus. Namun kami melihat tekanan tersebut akan mereda di tahun 2023 seiring dengan meredamnya tensi perang Ukraina Rusia serta mulai dibukanya keran ekspor dari Ukraina. Sehingga kami merekomendasikan sektor consumer dan sektor ekonomi dengan pertimbangan optimisme ekonomi dan IKK yang tinggi serta kenaikan upah minimum 2023 yang dari tahun 2022. Namun kami masih mempertimbangkan pelemahan rupiah terhadap USD karena kebanyakan ya FFTG ini masih mengimpor barang terakhir. Kami lihat bahwa perusahaan yang memiliki paksa pasar yang luas dan stabil mampu menurunkan biaya mereka ke pelanggan. Maka dengan itu topik kami atau tampilan dari konsumer kami yaitu ICBP. Next, ICBP. Oke, mengapa ICBP ya? Kami melihat ICBP menjadi emiten yang agresif serta sebagai market leader dalam industri modal atau ya, serta memiliki kemampuan dalam melakukan pass on raw material ke konsumen. Nah, akuisisi Pioneer juga memiliki efek positif bagi top line dan perseroan karena proporsi penjualan dalam luar negeri bertumbuh mulai tanggal tahun 2021. Oke, next slide. Sampai dengan 9 Maret 2022, segmen noodles masih menjadi penopang terhadap total pendapatan XPP sebesar 71% dari total penjualan. Serta di bawahnya terdapat tren pertumbuhan pendapatan dari segmen luar negeri untuk total pendapatan XPP. Nah, kami merekomendasikan baik untuk ICBP dengan take profit di 11.300, implied PE
kali di 2023 dengan pertimbangan brand awareness dan market share meluas, operating margin segmen nonjol yang terjaga di tengah meningkatkan harga komoditas dan neraca yang solid. Oke, terima kasih. Kembali ke Pak Ito. Ya, terima kasih penjelasan dari tim Panin Sekuritas ya. Kita langsung mulai ke pertanyaan ya. Bapak Ibu di sini, silakan kalau yang mau bertanya, lambaikan tangan ke kamera, kita antar mic ya. Ada yang bertanya di sini? Ya, Bapak Ibu, terima kasih penjelasan dapat hadiah sama Panin ya Pak, Panin Sekuritas Pak. Ya, ada yang bertanyain? Kalau nggak saja Niko ya, saya tanya dulu ya. Niko, kalau bilang kan indeks sekarang kayaknya belum dianggap murah ya. Sebetulnya yang kamu perkirain itu menurut level murahnya di angka berapa? Oke. Ini pertanyaannya bagus banget nih, karena kan tadi kita tahu bahwa murah itu adalah entry point yang sebenarnya akan menjadi level lumayan atraktif. Kita akan sebenarnya kalau dari saya akan balik lagi ke PE band valuation itu tadi. Jadi kalau kita lihat sih bahwa kalau di level 6.500 itu indeks udah di minus 2 kali standar deviasi. Jadi menurut kita itu adalah valuasi yang relatif lumayan murah. Walaupun tetap hati-hati bahwa ada resiko indeks itu bisa ke minus 3 kali, bisa ke minus 4 kali. Cuman kalau kita lihat positioning 6.500 itu menurut kita adalah entry point yang cukup atraktif. Jadi kalau misalnya indeks targetnya 7.400, berarti kan masih ada upside sekitar 900, jadi itu sekitar 14%. Menurut kita masih lebih menarik dibandingkan beberapa investasi yang lain seperti kayak contohnya obligasi. Mungkin itu. Penurunan kemarin mungkin jadi bikin angka kita cukup menarik ya dibanding sebelumnya ya. Betul. Nah ini cuma kalau kamu view-nya jelek terus nanti kita jualannya gimana ya? Wah, semua pada takut. Iya, mungkin sebenarnya sama ya Ci ya. Kalau kita lihat kan selalu ada kesempatan ketika misalnya market crash dan lain-lain. Walaupun sebenarnya ya tetap kita sarankan buat ke teman-teman investor adalah nggak agresif dulu nih positioningnya sekarang. Karena mungkin gambaran aja ya teman-teman ya bahwa bukan cuma saya doang misalnya. Jadi kalau kita lihat di Amerika, kalau kita melihat semua aset manajemen di Amerika Ci, jadi mereka itu katanya lagi pegang posisi cash terbesar sejak tahun 2008. Jadi mereka pun juga agak hati-hati nih defensif. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mungkin nanti kita akan share juga ya. Jadi kemarin ada Bloomberg, dia melakukan kayak survei terhadap beberapa aset manajemen institusi keuangan. Nah, kalau kita lihat di situ itu benar-benar semuanya kayaknya nggak terlalu optimis gitu ya, terlalu lumayan pesimis. Jadi sebenarnya itu sih, makanya saya kalau dari sisi aset alokasi, saya nggak saranin yang sebenarnya model buy and hold panjang, karena saya lihat resikonya gede. Cuman kalau misalnya mungkin kayak teman-teman bisa lebih kayak apa ya, istilahnya tuh kayak monthly trade gitu ya. Kalau indeksnya 7.000, 6.800, kita keluar, ke bawah kita masuk gitu. Jadi itu harusnya akan lebih ada katalisnya. Jadi itu dari sisi alokasi asetnya. Nah sektornya yang udah kita jelasin tadi Cici ya. Jadi kalau misalnya bahwa posisi indeksnya itu 6.500, kita bisa masuk di situ. Nah, saham-saham itu yang menurut kita tuh harusnya jadi jagoan. Perbankan kita masih suka, telco kita masih suka, energi kita masih suka, sama consumer goods. Jadi intinya ya, Bapak Ibu semua, beli saham bagus di harga yang bagus ya. Karena kalau kita beli bagus, harganya udah ketinggian juga berat buat naik ya. Nah, jadi makanya kita tanya nih, kira-kira level murahnya di berapa supaya resikonya kalau kita jatuh nggak terlalu dalam ya. Betul. Jadi ibaratnya ya. Mungkin dari Bapak Ibu ada pertanyaan lagi yang mau ditanyain? Jangan nanya-nanya besok naik apa sahamnya. Makanya teman-teman kalau lihat tadi ya, nanti kita juga akan bagi slide-nya. Itu kita ada 10 saham yang menurut kita jadi jagoan kita nih. Kita akan update secara berkala teman-teman. Jadi teman-teman kalau kita di divisi Panin Sekuritas kita biasanya melakukan monthly strategi. Jadi kita akan mencoba update data terkini seperti apa dan saham 1 bulan ke depan yang akan positif apa. Jadi
ini kan ibaratnya kan kita bikin pasti ada perubahan-perubahan gitu ya. Cuman kan kita nggak mungkin tiap bulan akan datang ke Bandung. Jadi ada baiknya teman-teman bisa baca yang monthly strategi. Itu kita akan kasih nih alokasi sektornya apa, sahamnya apa gitu. Jadi mungkin itu akan sangat membantu. Cuman tetap ya teman-teman, tema kita yang paling besar itu adalah value stock yang valuasinya murah dan defensive stock yang bisnis modelnya itu nggak terlalu tergantung sama siklus ekonomi. Jadi itu gambaran tema kita. Dan kalau pilih saham jangan terlalu berani ya, mungkin masih lebih rewel ya, lebih nawar ya. Betul, lebih nawar. Jadi minimal kalau nyangkut nggak terlalu kemahalan lah ya, gitu. Ya, Bapak ada ya silakan Pak. Berdiri aja Pak. Bentar ya. Untuk pertanyaan saya pertama adalah kebijakan BI untuk auto rejection symmetris. Untuk auto rejection symmetris ya, kenaikan arah dan penurunan ARB yang tadi Bapak Niko bilang, apa efeknya nanti dengan kondisi saham-saham sekarang ya? Katanya dengan kondisi sekarang kan kita berpikirnya kondisi udah naik tinggi, tiba-tiba dia melakukan ini akan turun lumayan dalam ya, 35% ya. Dia nggak ada ARB kemarin kan ditahan sampai 7% ya. Nah itu apa yang terjadi kalau sekarang harganya sudah murah, tambah murah lagi, kan hancur kali ya. Gimana itu? Kalau yang udah kejebak gimana cara solusinya, terus auto recovery-nya juga gimana? Gitu Pak. Terima kasih. Iya, mungkin ini sambil menerangkan ya, mungkin teman-teman yang di Zoom atau yang di YouTube nggak terdengar ya. Jadi gimana sih dampak dari auto rejection kalau seandainya itu dikembalikan seperti semula ya Pak ya. Dan kalau seandainya misalnya ada yang punya posisi di indeks misalnya 7.100 atau 7.000, apa sih yang harus dilakukan sama investor? Oke, buat auto rejection itu pasti akan jadi sentimen negatif Pak ya, karena kan kalau kita lihat dengan adanya kemarin itu yang non simetris, itu kan kayak rewardnya bisa 35%, downside-nya itu di minimum 7%. Jadi reward to risk ratio-nya pasar-pasarnya kayak 5:1 kan. Nah cuman kalau ini kan jadinya 1:1, itu pasti akan jadi katalis negatif buat ke IHSG-nya.